Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Asyah Sofiana, Eskom Mkom, dosen tetap pada program studi Sarjana Ilmu Komputer di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung, yang memiliki NIDN 0029099501 atau NUPTK 226177674230283. Dengan penuh rasa hormat, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pendidikan di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemdikti-Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa semester 3 tanpa prasyarat mata kuliah apapun. Rekayasa Perangkat Lunak memiliki beban studi sebesar 3 SKS dengan rincian 2 SKS kuliah, 1 praktikum yang diselenggarakan selama 16 minggu sesuai dengan kalender akademik Universitas Lampung. Rekayasa Perangkat Lunak membahas konsep, prinsip, dan teknik dalam pengembangan perangkat lunak yang berkualitas. Fokus utama dari mata kuliah ini yaitu penerapan berbagai metode pengembangan perangkat lunak seperti waterfall, rapid, dan juga agile, serta penggunaan alat bantu seperti UML dalam tahapan desain dan dokumentasi. Materi yang disampaikan dalam mata kuliah ini bersumber dari 2 sumber ajar utama atau buku. Yang pertama yaitu bukunya Roger Pressman yang berjudul Software Engineering, A Practitioner's Approach, edisi ke-8, dan juga bukunya Ian Sommerville berjudul Software Engineering, edisi ke-10. Apabila buku tersebut memiliki edisi yang terbaru, maka materi pun akan diperbaharui. Terdapat 10 materi pokok dalam mata kuliah ini, yaitu konsep dasar rekayasa perangkat lunak, pengertian perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak, studi analisis kelayakan perangkat lunak, siklus pengembangan perangkat lunak, metode pengembangan perangkat lunak, user research dan prototyping, analisis dan desain perangkat lunak menggunakan UML, kualitas perangkat lunak, manajemen perangkat lunak, dan yang terakhir yaitu pengujian dan pemeliharaan perangkat lunak. Perkuliahan dilaksanakan secara luring maupun daring. Saat secara luring artinya terjadi kuliah tatap muka di kelas. Lalu untuk daring menggunakan Learning Management System atau yang di Unila dikenal dengan nama vClass, lalu juga menggunakan Google Meet maupun Zoom Meet, dan platform quiz online atau media pembelajaran online seperti Mentimeter, Kahoot, maupun Quizizz. Pada mata kuliah ini terdapat 4 metode pembelajaran yang digunakan, yaitu contextual learning, problem-based learning and inquiry, small group discussion, dan yang terakhir project-based learning. Keempat metode ini digunakan secara bergantian selama 16 minggu pertemuan, menyesuaikan dengan kecocokannya pada materi dan CPMK yang ingin dicapai. Terdapat 6 capaian pembelajaran yang ingin dicapai dari mata kuliah ini. Yang pertama yaitu menjelaskan prinsip dasar dan praktik rekayasa perangkat lunak, serta memahami berbagai model siklus hidup perangkat lunak untuk pengembangan perangkat lunak. Lalu yang kedua yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan mendokumentasikan kebutuhan perangkat lunak dengan teknik yang tepat untuk menghasilkan SKPL yang jelas dan dapat diimplementasikan, serta melakukan analisis kelayakan teknis, operasional, dan ekonomis untuk memastikan kelayakan dari sistem yang dibangun. CPMK yang ketiga yaitu merancang perangkat lunak dengan menggunakan diagram UML dan menerapkan pendekatan prototype untuk memvalidasi kebutuhan pengguna dan merancang solusi yang efisien. CPMK yang keempat yaitu mengimplementasikan perangkat lunak dengan menerapkan teknik manajemen proyek dan pengujian, serta menggunakan prototype untuk memperoleh umpan balik pengguna dan melakukan perbaikan selama pengembangan sistem. CPMK yang kelima yaitu menerapkan berbagai metode pengembangan perangkat lunak untuk mencapai fleksibilitas dan kualitas yang lebih baik dalam pengembangan perangkat lunak.
Dan CPMK yang terakhir, CPMK yang keenam, yaitu mengembangkan kemampuan kolaborasi, komunikasi, dan etika profesional dalam tim pengembangan perangkat lunak, serta memahami tanggung jawab yang ada dalam pengembangan perangkat lunak yang berkualitas. Untuk sistem penilaian, mata kuliah ini memiliki 5 komponen penilaian, yaitu partisipasi mahasiswa di dalam kelas, kuis, proyek akhir, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Untuk nilai huruf mutu merentang dari E sampai dengan A, yang mana ketentuan rentang nilainya mengikuti standar yang ditetapkan oleh Universitas Lampung. Secara singkatnya, untuk lulus, mahasiswa harus mendapatkan nilai atau huruf mutu minimal D, dengan nilai akhir minimal 56. Sedangkan untuk mendapatkan huruf mutu terbaik, yaitu A, harus mendapatkan nilai akhir minimal 76. Berikutnya adalah rekaman video pembelajaran dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang merupakan bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 ini. Selamat menyaksikan. Saya mulai untuk kuliah di sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkuliahan di sore ini dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ini saya lihat mukanya udah pada agak lemes ya ini ya. Sore ya soalnya. Kayaknya tiap kuliah sore emang begini ya, kuliah sore dengan saya. Tapi nggak apa-apa ya, itu adalah memang ritme akademik gitu ya. Namanya berkuliah, kalian harus siap kuliah entah itu di jam pagi maupun di sore. Oke, ini adalah minggu ke-9. Kemarin sudah UTS. Gimana UTS-nya? Bisa nggak ngerjain? Yakin nilainya bagus? Yakin. Saya aja belum ngoreksi kok ya. Tapi sebelum saya melanjut di materi minggu ini, saya ingin tanyakan dulu atau review sedikit aja. Apa sih yang sudah kalian pelajari di UTS? Oke, konsep dasar RPL dari Moza. Ada yang lain? Feasibility analysis dari Mukti. Ada yang lain? User research. Oke, user research bikin apa? Bikin survei ya, gitu ya. Nanti outputnya persona gitu ya. Ada lagi? Analisis kebutuhan fungsional. Oke, kebutuhan ada apa aja? Fungsional dan non fungsional. Oke, bisa semua. Saya yakin berarti UTS-nya bagus ya. Oke, nah itu tadi kita udah review singkat terkait materi UTS. Nah, minggu ini kita masuk ke materi pertama di sesi UAS. Materi pertamanya yaitu tentang pemodelan sistem. Ya, tadi analisis dan pemodelan atau desain sistem. Nah, di sini topiknya itu ada 2 yang akan kita pelajari minggu ini, yaitu pemodelan sistem dan juga use case diagram. Dari pertemuan ini, yang diharapkan itu teman-teman mahasiswa semua di sini itu bisa menjelaskan nanti ya, setelah kita selesai bisa menjelaskan apa sih konsep dasar dari pemodelan sistem, yaitu menggunakan standar yang namanya UML gitu. Nah, lalu ada beberapa model, ada struktural, ada interaksi, ada juga perilaku yang nanti bisa kalian jelaskan perbedaan ketiganya. Selain itu, teman-teman mahasiswa juga diharapkan dapat mengidentifikasi hubungan antara use case dan aktor ya dengan menggunakan notasi UML diagram. Nanti akan kita pelajari juga. Oke. Nah, yang pertama yaitu pemodelan sistem. Pemodelan sistem itu apa sih? Kalian pernah dengar ya sistem aplikasi? Ya, pernah kan dengar ya? Mungkin kalian masuk Ilkom juga karena itu ya. Pengen bisa bikin sistem, pengen bisa bikin aplikasi. Tapi apakah langsung ngoding gitu aja? Enggak ya. Ada yang namanya pemodelan. Pemodelan itu apa sih? Pemodelan itu adalah proses pembuatan ya abstraksi dari sistem. Ya, yang mana setiap abstraksi itu nunjukin pandangan yang beda. Ada dari sisi datanya, ada dari sisi interaksi antara penggunanya gitu ya, dan sebagainya. Jadi masing-masing model itu manfaatnya beda. Perspektifnya beda, ya. Secara internasional itu ada satu standar yang digunakan yaitu UML. Kenapa sih ada standar internasional? Tahu nggak kenapa? Moza asalnya dari mana?
Lampung, asli Lampung. Oke, ada yang bukan Lampung? Ada nggak? Orang Jawa misalnya? Nggak ada di sini. Ada Mukti orang Jawa gitu ya. Ada yang orang Afrika? Oh, nggak ada ya. Misalnya ada orang Afrika, lalu ada orang Amerika, itu kan mereka bisa jadi menggunakan pertama bahasa yang berbeda gitu ya. Mungkin cara mereka zaman dulu itu ketika bikin sistem antara beda benua itu standarnya berbeda-beda. Ya, beda pula beda-beda. Sehingga apa? Ketika saat ada anggota baru mau mengerjakan sistem yang sudah ada, mau dikembangkan, mereka bingung nih karena cara menotasikannya berbeda. Sehingga apa? Terjadilah perkumpulan internasional membuat satu standar yang mana akan berlaku secara internasional. Itulah awal mulanya ada UML. Kita mau bikin sistem. Ada sistem sebelumnya, itu kita namakan sistem yang sudah ada. Ya. Sistem yang sudah ada tuh modelnya juga diperlukan untuk apa? Untuk membantu menjelaskan kondisi saat ini sebelum ada sistem, sebelum ada aplikasi itu kondisinya seperti apa. Ya, itu manfaatnya. Sehingga apa? Kita bisa analisis, oh kekurangannya ini loh, kelebihannya ini. Apa sih kelebihan yang harus kita pertahankan? Apa kekurangan yang harus kita cari solusinya? Itu adalah manfaat dari kita tahu model yang lama. Ya. Model baru itu yang kita ajukan ke stakeholder. Kita udah analisis kelebihan dan kekurangan dari yang lama, kita cari solusinya, kita ajuin ke stakeholder. Paham ya bedanya ya? Nah, di sini engineer, ya mungkin kalian nanti kalau lulus dari sini, dari Ilkom ada yang mau jadi software engineer, ya itu dapat menggunakan model untuk mendiskusikan proposal sistem yang kalian buat terhadap stakeholder. Jadi komunikasi untuk proposalnya. Nah, tadi saya bilang UML ya. UML itu kan tadi bahasa internasional untuk menyatukan persepsi gitu ya dari seluruh dunia dalam merepresentasikan fungsionalitas sistem. Ya, itu ada macam-macam diagramnya. Ada yang namanya use case, activity, sequence, class, dan juga state diagram. Macam-macam diagram ini banyak ya. Ini beberapa di antaranya. Itu beda diagram, beda fungsinya. Ini kalian udah bisa sambil baca ya di sini ya. Ada yang nunjukin interaksi antara sistem dan lingkungannya. Ada yang nunjukin aktivitas, ya proses data seperti apa. Ada interaksi antar komponen sistem. Komponen sistem berarti misalnya dari halaman interface-nya dengan database-nya, dengan user-nya, misalnya seperti itu. Ada yang objek-objeknya. Jadi kalau kalian bikin database itu ada entitasnya gitu ya. Bagaimana masing-masing entitas itu berkomunikasi. Ya, atau dengan kata lain tabelnya berkomunikasi seperti apa. Dan juga ada state diagram. Ketika kita mengembangkan sistem, apakah kita harus buat semua diagram ya? Harus nggak menurut kalian? Ada yang iya, ada yang enggak. Kemarin udah belajar metode-metode pengembangan perangkat lunak ya. Kalau kalian ingat ada yang dia structured, artinya pakai waterfall, harus lengkap ya. Kalau si Agile aja gimana? Harus lengkap nggak dokumentasinya? Nggak kan, dia karena apa? Harus cepat. Jadi apa? Tergantung dengan metode juga. Tidak semua metode memerlukan diagram yang lengkap. Tapi semua metode memerlukan paling tidak 3 diagram. Apa itu? Use case, activity, class diagram. Ini nggak bisa ketinggalan. Apapun metodenya, 3 itu nggak boleh ketinggalan. Yang lainnya opsional. Jelas ya? Oke. Nah, yang akan kita pelajari hari ini itu adalah yang paling dasar atau boleh dibilang paling krusial, yang dinamakan dengan use case diagram. Use case diagram itu adalah diagram yang menggambarkan interaksi. Apakah dengan dikatakan use case diagram berarti diagramnya ada banyak? Enggak. Satu sistem hanya akan ada satu use case diagram. Dalam use case diagram itu akan berisi use cases. Ya. Use case diagram berisi use cases. Jadi ada banyak nanti use case-nya. Masing-masing use case itu merepresentasikan fungsi atau tugas yang akan bisa dilakukan oleh sistem. Dalam use case juga ada aktor. Ya. Aktor itu nanti yang berinteraksi dengan sistemnya. Nah, ini ada sintaksnya, sintaks dari use case diagram. Yang pertama aktor. Ya, sintaks itu dibilang simbolnya. Ya, jadi kalau namanya aktor itu disimbolkan seperti ini. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ini saya benar kakak kelas kalian ujian, ada yang dikasih senyum, gitu ya. Kasih ya, titik-titik gitu.
Adik kasih rambut, kasihan botak bu, gitu ya. Adik kriwil-kriwil gitu, jangan. Standar internasional jangan diganggu gugat ya. Jadi di sini ada bentuknya seperti ini kayak orang-orangan sawah atau anak SD gambar orang gitu ya. Dan ada aktornya, perannya. Jadi tulis perannya sebagai apa. Dan ini aktor meskipun gambarnya orang tidak selalu orang. Bisa juga sistem lain yang berinteraksi dengan sistem. Nah, use case itu menggambarkan fungsi-fungsi yang disediakan sistem. Bisa ngapain aja sih sistemnya? Contohnya sekarang kalau kalian paling gampang ya, kalian mahasiswa Siakadu. Siakadu bisa ngapain aja sih kalian? Presensi. Apalagi? KRS-an. Terus lihat nilai. Banyak ya. Nah, itu fungsi-fungsinya secara umum. Jadi use case itu nanti satu use case menggambarkan satu fungsi. Jadi tadi ada lihat nilai, KRS-an gitu ya. Bukan, jadi jangan juga kalau misalnya KRS-an enggak, mengisi KRS gitu ya. Harus pakai kata kerja ya. Lalu ada relasi. Nah, relasi ini macam-macam, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Ada relasi antara aktor dengan use case, ada use case dengan use case ya, dan ada aktor dengan aktor juga mungkin ya. Yang mungkin hanya apa? Generalisasi untuk aktor dengan aktor, yang lainnya tidak mungkin. Nah, dalam use case sering sekali ketinggalan yang namanya boundary. Boundary kan bahasa Inggris. Apa sih artinya dalam bahasa Indonesia? Batasan. Jadi sistem boundary artinya batasan sistem. Kenapa sih kita perlu? Ya untuk membatasi mana yang merupakan bagian sistem, mana yang di luar sistem. Bagian sistem itu apa yang bisa dilakukan sistem kan tadi? Mengisi KRS, melihat nilai, melihat transkrip ya, transkrip sementara, presensi, itu dalam sistem Siakadu. Kalau kalian sebagai mahasiswa di dalam sistem atau di luar sistem? Di luar, kalian berinteraksi dengan sistem kan? Sehingga apa? Kalian sebagai aktor, mahasiswa, itu posisinya harus di luar boundary. Gitu. Nggak boleh di dalam. Nah, ngebatasinya dengan apa? Dengan yang namanya kotak. Jadi boundary itu bentuknya kotak. Ya. Nah, dalam boundary ini bisa jadi ada namanya, ya, nama sistemnya, misalnya di Siakadu. Itu boleh di dalam boundary-nya, boleh juga di atas boundary-nya. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Cukup ya. Oke. Ya tadi ada boundary, nah, lalu ada use case. Tadi saya sudah mengatakan, use case itu berisi fungsi sistem. Yang sering dilupakan mahasiswa atau siapapun lah yang lagi belajar software engineering itu adalah menuliskan use case terlalu detail. Padahal use case itu apa sih? Menggambarkan major functionality. Major functionality itu apa artinya? Ayo, major functionality. Ya, fungsi-fungsi yang penting secara umum. Artinya apa? Ya. Jangan kalian tulis bisa edit, bisa update, bisa create. Misalnya apa yang biasa umum ya? Pesanan misalnya ya. Kalian lagi suka belanja online kan? Siapa yang nggak pernah belanja online? Pernah semua kan? Entah dengan marketplace apapun itu. Itu kan sama aja kita bikin pesanan. Entah itu nanti kalian mau hapus, mau nambah. Pesanan itu intinya adalah membuat order. Jadi tidak boleh use case-nya adalah create, edit gitu ya. Hapus tuh nggak boleh. Karena itu termasuk dalam satu bagian, yaitu melakukan pemesanan. Nah, setiap use case ini bisa di-extend atau diperluas menjadi beberapa use case lain. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ya, diletakkan dalam sistem boundary, dan ini yang selalu harus diingat, yaitu dengan menggunakan kata kerja deskriptif. Ya, artinya menggunakan kata kerja. Nah, ini tadi aktor udah saya jelaskan, bisa berupa orang, bisa berupa sistem lain. Ya, ingat aktor adalah peran, bukan user atau pengguna spesifik. Jadi nggak boleh tulis, ya, aktornya adalah Moza, aktornya adalah Putra, gitu ya, enggak. Putra di sini berinteraksi dengan sistem sebagai apa? Sebagai mahasiswa. Gitu. Nah, ini ada suatu studi kasus sederhana ya untuk mendefinisikan aktor. Ya, how to define actors. Misalnya ada sistem pencatatan penjualan di supermarket. Apapun itu.
Mau April Indo gitu ya, terserah, atau yang lebih besar lagi bebas. Nah, itu kita analisis. Siapa sih yang mencatat penjualan barang? Ya. Kira-kira siapa yang mencatat penjualan barang? Kalau kalian beli, siapa yang nyatat yang terjual? Kasir. Bukan kalian kan, kalian nggak nyatet kan stok juga enggak ya. Jadi kasirnya kan dia nyatet kan dengan dia scan itu kan, nah itu kan kecatat ya siapa, barang apa yang terjual. Bagian apa yang pengen tahu berapa besar keuntungan yang didapatkan? Manajernya ya. Biasanya kan masing-masing tuh ada manajernya. Dia pengen tahu. Karena itu akan mempengaruhi performa atau menjelaskan performa dari si supermarket tadi. Apakah untung, rugi, atau bahkan stagnan, artinya tidak untung tidak rugi gitu kan. Ya, dia butuh informasi itu. Lalu bagian apa yang ingin tahu berapa banyak produk yang berkurang? Karena mungkin dia mau nambah stok misalnya. Siapa yang perlu tahu? Bagian pengelola gudang atau pengelola stok ya, gitu. Jadi ada peran apa aja? Ada kasir, ada manajer, ada bagian gudang. Ini peran. Ya. Nah, ini kita nanti bisa analisis lebih dalam lagi. Kira-kira apa yang akan diberikan sistem kepada aktor, ya? Dengan kasir untuk bisa nyata penjualan, dia pasti akan mendapatkan struk, ya. Lalu mungkin kan dia ada shift-shiftan, harus sehari itu kerja berapa jam, dia tercatat. Nah, itu ada informasi dia udah kerja berapa lama. Ya, seperti itu. Untuk manajer dia perlu laporan. Ya. Untuk bagian gudang dia perlu tahu produk awal bulan berapa, akhir bulan berapa, kira-kira perlu nambah stok berapa. Ya. Termasuk juga data-data barang yang misalnya dia makanan kan ada kayak yang expired misalnya gitu. Itu kan harus dicatat juga. Karena kan berarti udah harus out ya, nggak bisa dijual lagi. Nah, selain aktor yang berupa orang ini, kira-kira ada apa lagi? Orang bayar selalu cash nggak? Kita sekarang kayaknya udah zaman nggak apa-apa nggak bawa dompet, asal jangan sampai ketinggalan HP ya. Ya nggak? Karena apa? Dengan HP semua bisa kita lakukan, termasuk membayar di supermarket. Ya, berarti biasanya apa kalian pakainya apa? Paling sering? Pakai kris ya? Ya. Biasanya kan di supermarket juga udah disediakan tuh bayaran dengan kris. Ataupun misalnya masih yang konvensional, agak konvensional, nggak terlalu ya. Itu pakai kartu misalnya, entah debit atau kredit. Itu kan perlu alat. Ya kan? Perlu alat lagi, misalnya untuk debit ya berarti ada mesin debit ATM-nya. Berarti nanti dia juga berinteraksi dengan sistem. Lalu untuk struknya, yang untuk nyetak, berarti perlu printer. Sehingga apa? Dalam kasus tadi, aktornya itu ada kasir, manajer, bagian gudang, printer, dan juga mesin ATM. Oke. Kalau kalian beli, kalian sebagai pelanggan termasuk ini nggak? Termasuk aktor nggak? Ini gini apa gini? Enggak. Kenapa enggak? Oke, kata Musa nggak ada fungsi dilakukan di dalam sistem. Betul ya? Kita kan berinteraksi dengan kasir. Kita nggak megang tuh sistem penjualannya. Jadi kita itu artinya pelanggan, customer itu tidak termasuk dalam aktor sistem penjualan di supermarket. Nah, tadi saya bilang ada banyak sekali relationship. Ya, pertama ada asosiasi. Asosiasi itu apa? Komunikasi antara aktor dengan use case. Ya, udah intinya itu. Aktor dengan use case. Ini menggambarkan apa? Bahwa aktor ini bisa melakukan fungsi use case A. Ya. Jadi kalau tadi mahasiswa bisa melakukan pengisian KRS. Ya, ini ada asosiasinya. Dosen misalnya ada aktor dosen. Pengisian KRS bisa nggak? Nggak bisa ya. Berarti ada use case pengisian KRS tapi nggak akan dihubungkan dengan aktor dosen karena dosen nggak bisa. Lanjut, generalization. Ini adalah buat dibilang dari use case yang khusus kita jabarkan menjadi use case yang umum atau juga bisa untuk aktor. Contohnya tadi di sini ya, bukan tadi ya. Di sini ada macam-macam transaksi di bank ATM.
Ya, bisa ngapain aja? Di ATM tuh kalian bisa ngapain aja? Narik uang, ini ya withdraw cash, apa lagi? Cek saldo, transfer. Oh, banyak ya, bisa bahkan bayar tagihan dan sebagainya, bayar SPP apa UKT kalian juga bisa gitu kan di situ ya. Nah, itu banyak sekali transaksi. Nah, itu kan bentuk khususnya. Nah, kalau kita mau tuliskan bentuk khususnya tadi boleh selama dia bukan CRUD dasar. Lalu kita kasih tanda generalisasi yaitu semuanya termasuk transaksi bank ATM. Nah, setelah kuis tadi, ya itu kan intermezzo aja ya. Jadi untuk saya mengukur bagaimana pemahaman kalian terhadap materi di awal tadi. Nah, ini sebelum closing ada sedikit lagi materi yaitu terkait 3 model yang saya jelaskan di awal. Ada model interaksi, perilaku, dan struktural. Next. Nah, model interaksi ini salah satunya sudah kita pelajari hari ini yaitu use case diagram yang menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem untuk menggambarkan atau mengetahui kebutuhan sistemnya. Ya. Selain use case itu ada juga diagram lain yang namanya sequence diagram yang menggambarkan interaksi pengguna dengan komponen-komponen di dalam sistemnya. Dengan halamannya, ya, dengan database-nya, ya, dan secara lebih detail komponen-komponen lainnya. Bentuknya ada di sini. Nanti akan menjadi materi di minggu-minggu berikutnya. Ya, lalu ada model perilaku. Perilaku ini menggambarkan apa yang seharusnya terjadi di dalam sistem, ya, di dalam sistemnya dan dalam juga akses database-nya ketika diberikan satu aksi, satu kejadian. Ya, misalnya diberikan data login, misalnya mau input datanya, kalau datanya benar apa yang terjadi, kalau datanya salah apa yang terjadi. Nah, itu adalah perilaku. Dipresentasikannya dengan namanya activity diagram. Ini akan menjadi materi di minggu depan. Ya. Lalu yang berikutnya ada model struktural ya, yang terakhir. Ini menggambarkan struktur dari sistemnya atau organisasionalnya. Ya. Jadi arsitekturnya lah kurang lebih. Salah satu yang terpenting itu adalah contohnya kelas diagram. Bentuknya seperti ini akan juga menjadi materi di minggu depan bersama activity diagram. Nah, kalau yang sudah dibahas tadi dari awal sampai akhir, kira-kira apa sih yang sudah kalian pelajari dari pertemuan ini? Coba satu dari Rizky. Apa yang sudah dipelajari? Untuk pembahasan ini Oke, pembuatan use case yang benar, betul. Satu. Ada lagi? Siapa dari Mukti? Tadi pemodelan dengan UML. Pemodelan dengan UML. Oke. Ada lagi? Boleh. Menggunakan kata kerja. Oh, use case betul, itu penting ya. Use case harus menggunakan kata kerja. Satu lagi deh dari yang perempuan. Siapa? Kezia? Kezia atau Rica? Pemodelan sistemnya Bu, jadi buat dasar dari kita pengembangan perangkat. Bahwa pemodelan sistem itu penting karena akan menjadi dasar dalam pengembangan perangkat lunak. Oke, paham ya? Oke, itu aja untuk materi hari ini. Saya sarankan kalau kalian ini tadi rangkuman teman-temannya ya. Jadi ada sebagai dasar, terus model itu menggunakan standar UML, ada 3. Terakhir tadi interaksi, perilaku, dan struktural. Dan use case itu tadi belum dibahas nih. Use case itu terdiri dari apa aja? Ada aktor, boundary, name, use case, dan juga relationship. Semua materi yang saya sampaikan di hari ini itu masuk dalam referensi yang juga saya berikan di awal pertemuan pertama di kontrak kuliah, yaitu buku berikut. Ya, jadi saran saya kalian untuk memperluas literasi silahkan dibaca buku referensinya. Ada yang bertanyakan untuk pertemuan hari ini? Cukup ya? Kalau cukup berarti pertemuan kita sampai di sini. Silahkan belajar untuk pertemuan minggu depan yaitu activity diagram dan sequence. Ya, saya akhiri. Terima kasih kehadirannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.